lingkungan yang tertib, sistem kerja yang tertib itu bisa mengarahkan kepada pribadi-pribadi petugas-petugas yang berintegritas. Baik karena dia takut pada awalnya, ya, lalu muncul kesadaran pengabdian, lingkungan bisa membentuk itu. Selain karakter intrinsik pribadinya, setiap fakta hukum yang muncul di persidangan itu akan menjadi bukti masyarakat pencari keadilan sekarang atau di hari kemudian. Seperti kata Nabi, tirulah kehidupan lebah. Di ranting sekecil apapun dia tidak mengatakan ranting itu lebah. Iya. Lebah memakan makanan yang baik-baik, kemudian mengeluarkan zat yang baik juga, yang bermanfaat bagi manusia, madu. Tetapi tegas, karena kalau lebah diganggu, kita berendam di air pun ditunggunya. Iya ya Pak. Jadi konsisten, dia tidak mengganggu, tidak merusak. Kalau ini harus tegas, menegakkan yang benar. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Nah, seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya lebih mantap. Nah, di samping Rika udah ada Bapak Hakim Tinggi Palembang, udah ada Bapak Kusnawi Mukhlis, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Benar ya Pak ya? Iya. Iya, kebetulan Bapak sehari ini menyempatkan untuk hadir di podcast Organ, suatu kebanggaan yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Bapak, kita boleh ya berbincang-bincang mengenai Bapak agar lebih kenal lebih dalam lagi ya. Siap. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak ini asli mana Pak? Saya lahir di Palembang. Asli Wong Kito Pak? Asli orang tua Lahat. Lahat, iya. Nah, orang tua kerja guru di Palembang, lahir di Palembang di Masyarakat Caritas. Tapi mungkin besarnya di Lahat seperti itu Pak? Tahun 62 pemekaran provinsi. Iya. Saya dipindahkan ke Bengkulu. Kami kembali ke Lahat. Setelah itu kembali ke Lahat ya Pak ya. Lahat itu yang ada Bukit Telunjuk itu enggak sih Pak? Apa Gunung Jempol kalau ini? Gunung Serelo resminya. Selero. Iya. Selero ya Pak. Serelo. Itu suka pendaki. Bapak sudah mendaki di sana Pak? Belum. Tapi takjub dengan keindahannya ya Pak. Ya, Tuhan mengaruniakan satu simbol jempol ya. Iya. Makanya di masyarakat Lahat itu disebut Gunung Jempol. Iya. Tapi nama resminya Gunung Serelo. Ya, Gunung Serelo ya Pak ya. Kemudian untuk jenjang pendidikan Pak, Bapak kan berpindah-pindah nih. Apakah pendidikannya masih tetap di Lahat atau di Palembang? Tahun 63 saya masuk sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat. Ya, tahun 66 kan berubah jadi sekolah dasar itu. Oh, masih pada saat itu masih sebutannya bukan sekolah dasar ya Pak, tapi sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Itu usianya sampai berapa Pak? 7 tahun, hampir 7 tahun kan? Mulai dari 7 tahun. 6 tahun lewat. 6 tahun. Sampai umurnya, usianya siswanya di situ. 68 apa 69 gitu ya. Berarti 69. Mas Rika itu gimana ya? Kalau kita SD kan mungkin berarti 6 tahun ya. 6 tahun, ya. Kalau sekolah rakyat itu berapa tahun jenjang? 6 tahun. 6 tahun juga. Cuman beda penyebutannya aja ya Pak ya. Ya tapi cuma 3 tahun masih namanya sekolah rakyat. Tahun 66 udah jadi sekolah dasar. Iya, baru berubah menjadi sekolah dasar. Itu sekolah rakyat negeri atau swasta Pak? SD, sekolah negeri itu. Kemudian
ada angkanya 1, 2 atau 3, tapi berarti sekolah rakyat aja ya Pak ya? Sekolah rakyat nomor 1. Nomor 1. Kemudian melanjutkan lagi ke SMP. Ya, SMP di Lahat. Di Lahat. Di Lahat. Sekolah rakyat tadi di mana Pak? Di Lahat. Di Lahat ya. SMA di Lahat. SMA di Lahat. Kemudian melanjutkan S1. S1 tahun 77 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jogja. Di Jogja, luar biasa. UGM di mana suaranya? Kemudian S2-nya di mana Pak? Di Bengkulu. Di Bengkulu, Universitas Bengkulu. Universitas Hazairin Bengkulu. Iya. Kemudian untuk pertama kali dengar-dengar ya, Bapak nih sebelum menjadi hakim atau cakim ya, pernah sempat menjadi pengacara ya Pak ya? Jadi wisuda sarjana muda mestinya tahun 79 ya. Iya, mesti 7. Tapi kebijakan pemerintah Menteri Pendidikan Daud Yusuf waktu itu ada perpanjangan peralihan masuk sekolah Iya. di bulan Juli, maka diperpanjang. Jadi wisuda sarjana muda Juli tahun 80. Wow, tahun 80. Rika tuh masih di mana ya Pak? Bapak udah kuliah itu. Kemudian ya berarti benar ya Pak, sebelum jadi hakim menjadi pengacara. Iya, karena kebutuhan ekonomi ya, saya menjadi pengacara praktek sejak Itu wisuda buka sarjana praktek muda. sendiri ya Pak? Ikut asosiat. Wow, mantap. Kemudian hakimnya itu di tahun berapa Pak? Jadi hakimnya itu? Saya sebetulnya masih ingin tetap di kantor pengacara. Tapi kemudian berubah pikiran, daftar cakim tahun 85. Dari tahun 70-an, kemudian tahun 85 mendaftar ya? Daftar cakim. Jadi cakim. Itu 1 kali tes langsung lulus ya Pak? Iya. Wow. Langsung lulus. Kemudian penempatan cakim di Pengadilan Negeri Kebumen. Kebumen. Tahun 85. 86 sampai 89. Desember 85 ya? Iya. 89 jadi 3 tahun di Kebumen. Penempatan pertama sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tembilahan, Riau. Jadi dari suka apa tadi? Sebelumnya cakimnya di Kebumen. Pengadilan Negeri Kebumen. Kemudian ke Riau ya. Penempatan hakim pertamanya di Riau. Tembilahan. Itu Kabupaten Indragiri Hilir. Itu apa ya Pak? Mayoritasnya di sana apa sukunya di situ? Masyarakat aslinya masyarakat Melayu. Tapi ya. Banyak pendatang dari Banjar dan Bugis, Jawa, Padang. Kemudian Bapak Heterogen. Melanjutkan ke kemana setelah dari Riau? Tahun 89 ya di Tembilahan. Tahun 99 saya mutasi ke Pengadilan Negeri Fak Irian. Sekarang Irian, Papua. Wow, sudah menginjakan kaki ke tanah Papua yang luar biasa. Itu mahal loh tiket ke sana ya Pak ya? 95 atau 96 ya? 95. Udah ada pesawat terbang ya tapi ya? Ganti-ganti itu. Ganti-ganti 4 kali ganti pesawat. Oh, 4 kali ganti pesawat. Wow, luar biasa, speechless saya Pak. Jadi pada saat itu Bapak sering pulang kampung atau tetap di sana? Tunggu. Tahun 95 masuk Fak 4 tahun di Pengadilan Negeri Fak. 4 tahun? 4 tahun. Lalu 99 jadi wakil Pengadilan Negeri Biak. Iya. Di Papua. Biak, oke. Pulau. Biak itu terkenal dengan sumber indahnya lautnya ya Pak ya? Iya, karena berbatasan dengan Samudra Pasifiknya. Kebetulan juga ada temen ya pernah dinas di Biak. Katanya memang bagus pantainya situ iya. Pak. Terus berarti kalau itu kalau mau pulang kampung lumayan berapa kali 4 kali, kemudian naik juga kapal ya Pak ya? Ya, selama di Papua anak dan istri saya tidak pernah pulang. Selama 8 tahun di Papua. Jadi selama 8 tahun itu LDR dong? Enggak. Anak istri Semua tetap di sana. Ikut semua di. Tapi Bapak enggak pulang ke Lahat nemuin orang tua gitu? Enggak. Ya? Jadi kebetulan pas ujian dinas tahun 2000 itu baru pulang ke Jakarta ujian dinas, sampai sempatkan pulang ke Lahat. Itu berarti Bapak sudah
ada istri dan anak ya. Ya, Waktu itu berapa Pak anaknya Pak? 3, Sekarang 4. 4. Berarti anak dan istri tetap ikut serta ya Pak? Ikut dan tidak pernah pulang selama di Papua. Berarti ibu emang ibu rumah tangga dong berarti ya Pak ya? Dulunya kerja, Dulu tapi kerja. karena pindahnya terlalu jauh kirian terus mundur. Ya emang Resign. istri terbaik adalah yang selalu mendampingi suami kemanapun. Luar biasa. Emang ibu asli mana Pak? Aslinya kalau orang tuanya dulu tugas di Polda Sumsel. Iya di Polda Sumsel, di Palembang ya. Nah, dia lahir di Palembang juga. Nah, terus tapi besarnya di Lampung, ikut orang tuanya. Besar di Lampung. Berarti sebelumnya kerjanya apa Pak emang ibu? Dia itu kan masih gabung TNI Polri ya. TNI Polri. Nah. Jadi itu abdi negara. Abdi negara. Wah, luar biasa. Sekarang malah jadi Resign. Ibu Dharma Yukti ya. Kemudian Pak, Bapak kalau tidak salah pernah menjadi ketua juga di Makassar. Nah, saya Jadi hakim. jadi wakil di Biak tahun 99 ya, Iya 99. sampai 2003 awal. Kemudian, Terus cuman tahun 2000 itu kan ada Kongres Papua. iya. Papua ini minta merdeka itu. Jadi ketua pengadilan karena sakit jantung pulang ke Solo. Saya sekaligus pejabat sementara, wakil merangkap pejabat sementara Iya. ketua pengadilan negeri Biak sampai bulan Maret tahun 2003 turun SK jadi ketua Kabupaten Magelang. Magelang. Mungkin Kemudian itu yang kongres itu gimana tuh Pak? Bisa ceritain sedikit nggak Pak? Pada saat itu seperti apa situasi pada saat itu? ya mencekam ya. Iya ya, pasti ya Pak. Jadi semua masyarakat Papua, enggak banyak yang pro RI lah ya. Dan desakan untuk Papua merdeka itu sangat keras pada zaman Gus Dur ya. Gus Dur, tapi pelan-pelan bisa diredam dengan terbentuknya otonomi khusus tahun Itu di tahun 99 ya Pak? sampai dengan tahun 2003 sampai saya meninggalkan Papua itu masih Iya, kebetulan juga kan ayah saya kan TNI ya Pak. Jadi pada tahun 99 itu kan di Timur ya Pak ya. Itu masih di jangkauan Indonesia ya Timur-Timur dahulu. Berarti masihlah ada ya yang perang-perang seperti itu kan. Jadi ya makanya ada nama aku kan ada di ujungnya tuh Yuda karena Jaya Yuda kan karena nama pesawat tempurnya itu. Iya, berarti Bapak pada saat itu ada kaitannya dong Pak, berarti kan peran Bapak waktu itu gimana Pak? Bisa dong ceritain sedikit, seru nih kayaknya. Jadi ya tanggal 3 Mei tahun 2000 itu kan Kongres Papua. Jadi anggota Muspida provinsi untuk melakukan tindakan ya pencegahan atau apa pengamanan itu diperlukan payung hukum, paling tidak pendapat ketua pengadilan tinggi sebagai penasihat Muspida karena personil Polri terbatas, ada backup dari TNI. Tanggal 1 Mei tahun 2000 itu seluruh ketua pengadilan negeri di Papua dipanggil ke Jayapura untuk memberikan masukan gimana sebaiknya, karena ada eskalasi sudah sangat ini. Sialnya bukan bersama, sebelumnya juga ada kan peristiwa di New York. Iya, peristiwa di New York ya. Yang tower tabrak sama pesawat itu. Oh, pada saat. Jadi kita nih September sambil 2000. berbincang-bincang nih sambil belajar sejarah nih sobat peradilan ya. Karena luar biasa ya emang pada saat itu ya Pak ya. Ya, sementara kita kan
baru masuk ke zaman reformasi, Iya. penataan ketatanegaraan. Memang agak rawan. Disitulah posisi kami dan anak-anak di Papua. Jadi itu gimana Pak? Tapi tetap dilindungi ya Pak? Maksudnya ada penjagaan kah atau seperti apa? Tetap, tapi teman-teman TNI Polri kan ini membutuhkan payung hukum untuk bertindak. Iya. Ya kan gitu. Nah, kita terus menerus ada pertemuan rapat gimana sebaiknya. Tentu tidak semua saya bisa ceritakan, tidak boleh ceritakan. Iya. Kemudian di Papua juga ada Raja Ampat. Udah pernah ke sana Pak? Waktu itu belum berdiri itu. Belum Ditemukan adanya. Itu masih alami itu. Iya. Nah, sekarang menjadi pusat wisata. Iya. Tapi dulu pernah sempat lihat ya? Atau belum tahu Bapak pada saat itu? Walaupun saya untuk menuju Fak-Fak harus lewat Sorong. Padahal lokasinya memang itu Di ya Sorong mungkin. itu. Tapi memang Rika nggak membayangkannya ya Pak. Mungkin takjub Bapak itu seperti apa ya pasti ya. Karena memang luar biasa sekali. Dulu waktu saya di Jogja, saya pikir ini pantai Parangtritis itu pantai paling indah. Iya. Tapi setelah saya tugas di Fak-Fak yang membawahi juga Kaimana dan Timika, karena Timika belum ada pengadilan, Kaimana belum ada pengadilan. Jadi Timika dan Kaimana itu ada sitting platsen dari Pengadilan Negeri Fak-Fak. Iya. Setelah punya kesempatan ke Kaimana, sidang di Kaimana, saya baru paham begitu Luar biasanya. Indah. Saya pernah ke Bali, ke Tanah Lot, Parangtritis bagus, dan beberapa pantai lainnya. Ternyata Kaimana bukan main ya. Iya, bukan main. Jadi kalau karena kota Kaimana itu ini ombak dihalangi oleh Pulau Panjang namanya. Pulau Panjang yang tanaman kelapa itu. Jadi ombak dari laut Arafuru itu setelah terhalang oleh Pulau Panjang itu cuma ada seperti riak gelombang, sehingga sampai kejauhan 40 meter dasar laut kelihatan, ikan pun kelihatan. Pada saat itu Bapak menyaksikan langsung ya momen tersebut. Momen itu. Dan Gila, keren. kebetulan ini waktu masih SD saya pernah dengar lagu Senja di Kaimana itu. Jadi imajinasi saya connect dengan memori selama waktu masih kecil tuh lagu. Memang betul-betul indah. Apalagi kalau sunsetnya ya Pak. Nah itu kalau jam Kan dia setengah perbedaannya 6. dengan di sini beda 2 jam kalau nggak salah ya Pak ya. Iya 4 jam. 2 jam. Ya. Jadi kalau jam setengah 6 Kaimana, seluruh kota Kaimana itu warnanya merah. Merah. Karena pantulan matahari ke air laut yang tenang tadi. Jadi kota Kaimana itu warna merah. Wow, keren. Sekarang semenjak pindah ke pindah kemana Pak setelah Tahun itu? 2003 bulan Maret awal saya ketua Pengadilan Negeri Mungkit di Magelang selama 3 tahun setengah lah ya. Iya. Kemudian pindah ke Magelang. Kemudian itu pindah ke 2006 saya Hakim Jakarta Timur. Iya. Sampai 2003 sampai 2006 Yang di Magelang. di Magelang. Kemudian dari Dari Magelang Magelang 2006 Jakarta Timur. dari Jakarta Timur. Akhir 2010 keluar SK jadi wakil Ambon. Ambon lagi. Kenapa sih Pak tempatnya yang bagus-bagus terus? Ambon juga terkenal dengan pantainya, cuman Ya, masih bagus ya. terkenal dengan pantainya, juga terkenal dengan konflik. Konflik juga. Iya, benar sekali. Kemudian mungkin berbicara tentang konflik nih, mungkin ada perkara yang menarik perhatian atau sempat viral pada saat di masa Bapak apa? Ada nggak sih Pak? Sempat viral pada saat di masa Bapak? Ya, perkara RMS ya.
Itu walaupun mereka belum tahu ya, karena itu di tahun 2000 masih SD lah. Jadi Rika pada saat itu masih sekolah mungkin, jadi nggak tahu ya masalah-masalah konflik yang di Ambon itu. Ya, Sempat viral pada saat itu. Ya, kesalahpahaman. Tapi itu Ambon itu masyarakat sebetulnya mereka bersaudara. Iya. Mereka sama bersaudara. Tapi karena interaksi sosial ini mungkin kurang pas, muncullah konflik. Pada saat konflik pertama tahun 98 saya difak-fakkan. Iya. Nah, pada saat konflik kedua tahun 2011 saya wakil Ambon. Wakil Ambon. 2011 akhir apa 2012 itu turun lagi SK Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Jadi ketua. Ini wakil berapa bulan itu ya? Nah, jadi Ketua Pengadilan Negeri Ambon dan agak lama. Lama juga di Ambon. Baru jadi ngangkat hakim tinggi Bengkulu tahun 2015. Oh, jadi mulai jadi hakim tinggi di tahun 2015 ya, Pak ya? Di Bengkulu. Ya, di Bengkulu. Kemudian dari Bengkulu 3 tahun 7 bulan atau berapa itu ya. Tanggal 1 Agustus 2018 saya melapor ke Pengadilan Tinggi Palembang. kemudian langsung ya jadi 2018. hakim tinggi di Palembang. Hakim tinggi Bengkulu. Kemudian langsung mutasi ke Palembang sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Emang kemudian di Palembang ini apa nih Pak yang berkesan di Bapak? Kalau kita lihat dari belakang-belakang itu kan pantai semua nih ya. Ya nggak sih Pak? Lebih ke wisatanya kan. Kalau di Palembang apa nih yang paling berkesan Pak? Ya tempat lahir. Iya, tempat lahir apa? Ampera kah? Coba pempek ya makanan deh. Iya. Hobi ya kamu? Kuliner ya. Apa Pak makanan favorit Bapak di Palembang? Pempek crispy ya. Pempek crispy. Pempek kulit ya Pak ya. Kulit, Samo cuko. Samo cuko. Ngomong siko, makan dua ngomong siko bayar. Kalau pada saat Bapak di Papua itu apa Pak makanan favoritnya Pak? Di Papua. Iya, katanya di Papua itu Ini, makanya makan pokoknya papeda. sagu kan, Papeda. Itu ya. Jadi Bapak makan papeda terus sih Pak ya. Nggak ada nasi di sana Pak. Apa ada? Padi, beras. Ada beras. Ada, tapi Bapak konsumsi ya. Bukan Papeda semata-mata. tuh apa? Sagu. Kalau misalnya ada acara kan makan papeda. Iya. Oh, jadi hanya bukan makanan pokok ya Makan Pak pokoknya ya? beras. Nggak, Karena nasi. kalau Rika dulu pelajaran SD makanan pokok Papua, sagu kan. Kalau Percaya itu enggak ada- ini Rika bahwa di Ambon Iya. ada satu warung pempek. Di Ambon. Kebetulan istrinya TNI yang buka warung. Pernah berpikir saya, kenapa di Ambon lebih enak pempeknya daripada di Palembang? Kenapa Pak? Ayo. Saya jadi penasaran. Padahal itu dari waktu SMA aku udah makan pempek di Palembang. Kenapa? Ternyata di Ambon itu sagunya sagu murni, bukan tapioka. Jadi emang beda ya rasanya itu. Tapi tidak mungkin untuk menyediakan makanan pempek itu kita nebangi pohon sagu itu, ya kan? Itu udah terbatas, dia tumbuh bertahun-tahun untuk mendapatkan sagu murni itu. Wah itu mengorbankan lingkungan yang banyak itu. Nah, di Ambon banyak Di Ambon pohon sagu. banyak. Selain bikin papeda, kalau dia dicampur tepung, kemudian campur ikan segala macam jadi pempek tuh. Iya. Tapi pempek pun tidak harus ikan gabus ya Pak ya. Ikan laut pun dijadikan Ya. pempek ya tetap enak. Kayak di Ambon misalkan nggak ada ikan gabus misal. Kalau atau ikan belido kan nggak mungkin ada di Ambon kan Pak ya. Tapi mungkin Tenggiri. ikannya ikan tenggiri. Tenggiri, ya. Tapi yang membuat ya mungkin kesan pertama saya waktu masih SD itu makan pempek kan sagu murni kan. Terakhir tidak mungkin diadakan lagi sagu murni, maka tapioka itu jadi bahannya. Nah ketika tugas di Ambon ketemu lagi sagu murni. Jadi teringat masa kecil. Nah teringat masa kecil gimana? Itulah yang membuat
pempek yang di Ambon itu enak. enak. Tapi kalau kebanyakan air jadi lem. Ya, jadi kalot ya Pak ya, alot. Iya. Kayak itu ganyet-ganyet ya. Kalau terlalu cair jadi papeda. Terlalu cair jadi bapeda. Iya. Di sini ada jajanan bapeda, tapi sebenarnya bapeda yang sebenarnya itu yang kayak gimana sih Pak? Kalau di sini kayak teflon ya Pak, terus sagu kan, Iya. kasih bumbu-bumbu yang bumbu Sederhana kemasan bumbunya. itu, Oh, bumbu pakai- kemasan kayak bikinnya di sini. kayak masaku micin-micin itu, pakai lidi. Sebenarnya yang benar itu bapedanya yang seperti apa Pak? Ya bahannya kayak sagu ya. Sagu. Terus sudah kayak lem lah kira-kira gitu ya. Terus campurannya masak ikan kuah kuning. Iya, emang masak ikan kuah kuning. Nah, dan cara makannya pakai ini. Oh itu yang sebenarnya bapeda yang asli ya Pak Iya. ya? Karena emang jajanan-jajanan yang di Raja ini KW Pak. KW. Kuah kuning ini. Ya, Masak pakai ikan kuah kuning. kuah kuning. Nah, Enak Pak. enak. Enak itu atau pindang? Enggak. Nah, Enak galau. lah iya itu cocok enak galau tuh. Enak galau. Oh. Mbak Pak, pokoknya enak galau. Apalagi makannya sama sambal. Sambal apa Pak? Sambal calo. Mak seneng sambal calo Pak? Kalau makan berat ya. Kalau Iya. di Sumsel ini kan ada cung kediri tahu? Iya. Ah. Sambal cung itu. Cung itu tidak semua di daerah manapun agak sulit kita temukan. Cuma di sini yang ada cung kediri. Kalau Bapak mau main ke rumah Rika buatin sambal cung Pak. Berarti ada ya Pak suka duka menjadi seorang hakim kan? Berarti kan tanpa sadar kan kemana-mana berpindah-pindah seperti itu kan Pak? Apa Pak nih Pak suka dukanya Pak menjadi seorang hakim? Bukan hanya kalau perkara kan agak umum hampir sama rata sama dengan di daerah lainnya. Iya. Cuman di luar itu kita diajarkan belajar bijak ya. Tidak semua cara berpikir orang itu sama seperti pola pikir kita. Iya benar. Dibutuhkan kearifan kita untuk menyesuaikan tanpa mengorbankan prinsip dan ketentuan hukum. Nah, pendekatan aja yang berbeda. Ya tentu yang lucu-lucu nggak enak saya sampaikan di sini kan. Iya. Tapi boleh dong kalau sampaikan yang berkesan Pak menurut Bapak. Atau dulu misal pernah ke pantai sama istri romantis gitu loh. Yang berkesan yang tak bisa dilupakan Pak seperti itu. Justru karena masih kecil mereka ya. Iya. Justru ketika anak saya ajak ke Palembang ini, saya ajak dan dia kabarin sampai ke Sukabangun. Pertanyaan anak saya sekarang lagi di Purwokerto dia tinggal. Ayah, kenapa di Palembang banyak sekali rumah sakit? Dan karena saya lagi nyetir kan akhirnya jawaban Seadanya. iya, dijawab semaunya aja. Ya karena banyak orang sakit. Ternyata bukan. Kok bisa kok banyak orang sakit? Ya gimana ada sakit pagi-pagi udah menghirup cuko. Ayah nih juga. Dia enggak tahu ayah. Tidak tahu. Emang yang anak Bapak sekarang udah di mana Pak? Yang itu. Yang pertama advokat ya Advokat di Jogja, di Jogja. suaminya di Jakarta. Nomor 2 di perusahaan swasta di Purwokerto. Di Purwokerto. Berarti jauh-jauh semua ya Pak? Ayo, Yang di Palembang ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Yang nomor 3 hakim di Tahuna dekat Filipina sana. Di dekat Filipina itu? Manado. Manado. Jadi Indonesia bagian utara itu ya. Iya. Nah, sekarang kita berbicara ke pengadilan ya Pak ya. Untuk berbicara tentang peran dan fungsi pengadilan tinggi Pak dalam akreditasi penjaminan mutu itu apa sih Pak peran dan fungsinya gitu Pak? Ya pengadilan tinggi sebagai Forfos Mahkamah Agung ya. Iya. Kalau dulu disebutnya pengawas. Tapi pengawasan dengan adanya akreditasi ini kan detail pengawasannya sudah ada patokannya. Iya. Baik administrasi umum maupun administrasi perkara. Jadi lebih rinci
dan fokus ke tiap bidang masing-masing. Intinya untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai peradilan yang agung sebagaimana diinikan oleh Mahkamah Agung. Ya. Visi misi Mahkamah Agung. Memastikan berjalan on the track. Ya, sesuai dengan ketentuannya masing-masing ya Pak ya. Berarti kalau misalnya seperti ini kan berarti memang dilihatin betul ya Pak ya. Kira-kira pemindahannya itu apa aja gitu ya Pak? Ini kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan tentang kurang berjalannya sesuai dengan aturan yang berlaku atau masalah waktu, tidak tepat waktunya suatu proses. Kemudian sistem pengarsipan yang masih kurang sempurna itu tidak bisa dipersalahkan kepada pejabat yang memangku jabatan pada saat sekarang. Iya. Karena secara periodik itu kan berganti personil pengadilan nih, baik ketua, wakil, hakim. Jadi, tetapi kekeliruan masa lalu kita sesuaikan untuk masuk dalam proses yang dikehendaki dengan sistem yang sekarang. Iya benar. Ya dengan sabar memang. Harus sabar ya Pak. Karena misalnya gini, ada register elektronik itu kan butuh penyesuaian. Jadi pengadilan tinggi harus memahami kondisi real karena tercapainya tujuan peradilan itu ya didukung oleh man-money material. Iya. Ya, personil yang mumpuni, anggaran yang cukup, dan infrastruktur serta peralatan yang memadai. Iya, benar. Jadi kalau idealnya sudah terpenuhi, masih juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita harus luruskan. Iya. Kalau belum dipahami ya kita bimbing. Iya, benar. Gitu. Untuk register elektronik sendiri memiliki kriteria tersebut ya, tertentu ya Pak ya, agar bisa elektronik gitu. Sekarang kan masih manual juga ya di PN Batu Raja. Itu ada kriterianya nggak Pak? Gimana supaya bisa menjadi register elektronik? Jujur ya. Iya. Ada keraguan dalam hati dalam sistem pengarsipan dan penyimpanan. Kalau dulu manual ya, kita bisa buka register kita dari tahun keberapa asal memang benar-benar ditulis. Bukan, asal disimpan tempat yang aman. Registernya tersebut. Cuman kalau register elektronik itu ada keraguan tentang kerentanan penyimpanan. Belum lagi kalau misalnya virus. Iya. Jadi pengamanan terhadap register itu sudah kita siapkan apa belum? Iya benar. Jadi harus memang ada support juga ya Pak ya, agar tetap terlindungi data-data tersebut kan, karena memang internet sekarang, apalagi sekarang aja hackers juga bisa ya. Nah itulah. Jadi sebaiknya kalau menurut pemikiran subjektif saya, kita masuk ke dalam era digital ini ya, sistem computerized ini jalan untuk memudah dan mempercepat melakukan akselerasi proses peradilan. Iya benar. Tetapi jangan lupa tetap safety, dilindungi. Nah, karena itu suatu ketika sebagai bukti bagi masyarakat untuk mempertahankan haknya. Benar. Jadi biarkan berjalan dua-duanya, manual jalan, walaupun agak berat mengerjakannya kan. Sebenarnya berat. Bukan berat apa Pak, tapi ini kan memang manual kan, apalagi kalau petugasnya satu kan. Ya memang. Iya. Nah, kadang juga satu petugas memegang 2 sampai 3 buku register gitu Pak.
Sementara kita untuk masalah personil bukan kewenangan kita untuk ini kan pengadaannya. Harus ada keputusan dari pusat. Iya. Dan pusat itu proses panjang. Tapi pada saat Bapak di Biak masih ya ada juga ya nulis register ya Pak ya? Iya, masih. Iya. Masih register manual. Manual. Jadi memang register itu memang ditulis secara menyeluruh ya oleh pengadilan-pengadilan ya. Iya. Sekarang yang elektronik itu pengadilan mana aja Pak kalau nggak salah satunya? Mungkin yang di Jakarta kali ya? Bisa juga, cuman kan nggak tahu lagi datanya ya. Atau gambarannya yang mana yang sudah pure ini elektronik. Tapi memang kalaupun emang diberlakukan elektronik ya harus juga manual ya Pak ya demi. Iya, safety. Iya itu tadi karena Pengamanan. Tapi kalau misal register nih Pak ya atau kita print aja gitu Pak, nggak boleh ya Pak ya? Print? Di print. Safety-nya tadi bukan ditulis gitu. Tapi kertas juga kita ngabisin kertas ya Pak? Iya, sementara pemerintah mengharapkan paperless ya. Iya. Supaya penebangan kayu tidak terlalu banyak, lingkungan hidup terjamin, oksigen terpenuhi di masa ini di lingkungan hidup kita. Tapi mana ya? Karena setiap fakta hukum yang muncul di persidangan itu akan menjadi bukti masyarakat mencari keadilan sekarang atau di hari kemudian. Esok. Ya. Kemudian berbicara tentang akreditasi ya Pak ya. Sebenarnya hakikat dasar akreditasi untuk peradilan itu yang seperti apa sih Pak? Akreditasi kan untuk memastikan proses administrasi berjalan sesuai sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan ya, menghilangkan hambatan-hambatan, berfungsinya tugas-tugas di satuan-satuan yang ada, kemudian mengarah kepada satu tujuan. Ya proses peradilan peradilan yang agung yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung itu berikan keadilan kepada masyarakat, kepastian hukum. Nah tadi kita bicara register itu, suatu saat pengadilan itu walaupun berapa lama waktu terlalui, masyarakat bisa mencari datanya kembali ketika dia dibutuhkan. Membutuhkan ya. Idealnya kayak gitu. Iya, emang harus seperti itu. Jadi entah kapan dia suatu saat nanti itu ada ya Pak ya. Atau ahli pewarisnya entah generasi ketiga. Iya, benar. Mereka bisa temukan lagi di pengadilan. Iya. Sekarang di pemerintahan ini kan sedang digalak-galai Pak, membahas gitu kan, digalak-galai pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak keterkaitan APM tersebut dan ZI terkait menuju integritas tersebut Pak? Integritas kan bersangkut paut dengan masalah karakter pribadi, personal ya. Nah, itu bisa karena pendidikan masih kecil, bisa juga lingkungan yang tertib, sistem kerja yang tertib itu bisa menggiring mengarahkan kepada pribadi-pribadi petugas-petugas yang berintegritas, baik karena dia takut pada awalnya, ya, lalu muncul kesadaran pengabdian, lingkungan bisa membentuk itu. Selain karakter intrinsik pribadinya, lingkungan juga bisa. Berarti ada ya Pak keterkaitannya antara ZI dan APM tersebut ya? Banyak. Banyak malahan ya. Dan mungkin salah satunya yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi kita tidak menerima personel pengadilan itu yang sudah terbentuk. Jadi lingkungan peradilan yang melalui akreditasi zona integritas yang kita bangun itu bisa membimbing menjadi personel yang mumpuni untuk melakukan tugas penegakan hukum dan keadilan. Jadi lingkungan yang membentuk. Selain modal awal secara intrinsik dari pribadinya yang dibentuk oleh keluarganya.
Itu kita kan hakim. Iya. Berarti memang ya harus ya Pak ya, untuk menuju itu memang dari diri kita dulu sendiri. Kemudian Pak, untuk berbicara lagi tentang konflik nih Pak ya, berarti apa kalau menurut Rika ya, perjalanan Bapak itu berarti penuh dengan konflik ya Pak ya? Iya. Kemudian berarti tidak ada yang kayak lucu-lucuan, memang nggak ada ya Pak ya? Banyak. Banyak juga. Apa dong yang lucu-lucunya? Mungkin kalau misal Bapak percaya nggak sih Pak? Dulu itu kalau nggak salah ya di podcast sebelumnya itu, kalau Pak Ketua Henry ya, itu pernah gini Pak, ceritanya jadi ada yang demo nih, tapi dia tuh kan sebelumnya aktivis nih. Jadi Pak Henry tuh berani dia pakai ini menghadapi itu. Kalau Bapak ada nggak cerita lucunya Pak pada saat atau menghadapi konflik tersebut? Ada cerita lucu-lucunya gitu? Banyak. Iya. Selama 8 tahun di Papua, kalau tidak salah, paling 3 kali saya memeriksa perkara yang anak masyarakat Papua. Iya, yang berperkara. anak ya Pak? Tidak. Jadi orang Papua sendiri berperkara di persidangan paling 3, walaupun 8 tahun, paling 3 berkas perkara. Selama 8 tahun itu, perkara anaknya? Bukan perkara anak, perkara yang Masuk. para pihaknya atau terdakwanya orang Papua baru 3 kali saya sidang. Oh, maksudnya orang asli Papua yang ada perkara gitu ya? Iya. Berarti banyaknya orang mana? Tunggu, kita ini dulu. Kenapa bisa begitu? Iya. Karena sekarang gini ya, pemerintah ternyata petinggi kita, aparat penegak hukum menggalakkan restoratif justice. Iya. Di penyelesaian perkara Di luar persidangan. di luar persidangan sesuai dengan kesadaran hukum lokal. Di Papua itu kalau ada konflik di antara mereka, itu biasanya dipecahkan dengan masalah bakar batu. Bakar? Batu. Ya gimana itu maksudnya Pak? Jadi upacara perdamaian. Kayak damai antara mereka Iya. ya. Sebetulnya di masyarakat Sumatera Selatan ada juga. Dulu waktu masih kecil, yang namanya kan anak ya, waktu masih sekolah dasar, melukai orang teman. Nepung. Nah kalau itu, bahasa kita. itu satu lembaga masyarakat adat sebagai forum penyelesaian Secara perkara. damai. Kalau bahasa Sedamai. sekarang tuh Pak ya. Nah, itu kalau mau dikualifikasi berdasarkan KUHP masuk semua kan. Iya. Nah, tetapi kan kita harus jujur. Apakah pengadilan itu sudah mampu membangun keseimbangan sosial lagi di antara konflik itu? Nah, dulu dengan masak nasi kuning ayam, ya, kemudian dipertemukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, didamaikan. Ketika masih kecil, pakaian saya yang pernah dipakai dikasihkan sama yang bersangkutan. Pakaian dia diserahkan sama saya. Lalu di antara saya dan korban ini menjadi dipersaudarakan, namanya angkan-angkanan. Ya, angkan-angkanan. Nah, angkan-angkanan. Ponaan ketemu besar. Iya. Jadi ada mekanisme sosial yang bisa menyeimbangkan lagi kehidupan sosial masyarakat sehingga konflik lebur. Ya, diselesaikan secara kekeluargaan. Berkeluarga tidak harus melalui proses keadilan. Berarti memang sudah didamai ya Pak ya. Enggak, kalau misalnya kita ini kan, kalau apalagi kalau orang Batu Raja kebanyakan ya. Bukan orang Batu Raja aja, tapi juga di daerah lain mungkin ada. Tapi kalau cak kita nih nah Pak kalau lah benci sama wong tuh misal, ya penting dong nih masuk penjara dulu sebulan. Nah itu masalahnya tuh Pak. Iya. Kayak kalau sudah baru nak damai ini Mbak Tuna. Jadi Pergeseran iya, seperti itu. nilai ya. Karena hati tadi itu kan yang penting sebulan jadilah Mbak Tuna. Kan ribet ya Pak. Ya bang. Dulu gue ada penyuluhan hukum yang namanya kadar hukum ya. Nah, jadi hakim itu dan biasanya melibatkan teman-teman kejaksaan dan kepolisian ikut membantu menyadarkan masyarakat tentang damai itu lebih baik. Iya. Jadi apalah ada baiknya jika kalau misalnya kayak masalah-masalah, apalagi kan kalau kemarin tuh adalah masalah
misal sama tetangga ribut ya Pak ya. Ya. Apalah salahnya kalau damai aja di RT setempat ya. Kadang kan juga ibu nggak mau terima juga kan. Yang penting udahlah seminggu lah dulu jadilah mas penjara aja. Itu kan nggak boleh seharusnya Pak ya. Iya. Seharusnya harus memang damai. Karena damai itu indah sobat peradilan. Tapi gini, kenapa terjadi pergeseran nilai itu? Iya. Dulu keseimbangan sosial itu bisa dibangun melalui ketepung ya, tepung tawar kah? Iya. Kalau di Jawa tepung tawar, ini ketepung gitu. Jadi penyelesaian konflik masyarakat melalui perdamaian. Nah, dan di situ kita sudah mengurangi proses, mengurangi ketajaman ini konflik, sudah mengurangi biaya negara, baik di dalam proses administrasi maupun proses di lembaga pemasyarakatan. Itu biaya negara semua kan itu. Iya. Nah, kalau bisa diinikan lagi, lalu kenapa terjadi pergeseran nilai itu? Ada berapa hal. Apakah tokoh masyarakat masih disegani? Apakah tokoh agama masih disegani? Apakah tokoh formal pemerintahan terendah di bawah lurah kepala desa masih disegani? Sehingga masyarakat tunduk dan patuh untuk menerima saran mereka. Iya, banyak benar faktor juga. kan itu. Ya jadi banyak faktornya. Siapa tahu kadang juga RT-nya nggak peduli atau gimana. Jadi sudahlah langsung di pengadilan aja itu. Nah itulah, walaupun masih ada hubungan darah. Iya, bahkan juga sampai kadang ada yang udah masih saudara tapi masih ya udahlah serahlah itu. Kurangnya rasa peduli juga ya Pak, mungkin ya faktor salah satunya ya. Ya berkurangnya itu kan namanya proses itu. Individualisme semakin. Kira-kira menurut Bapak di cara mengatasi gitu ada nggak sih Pak? Selain sosialisasi gitu, cara mengatasinya mungkin lebih hadirnya tokoh-tokoh agama. Kalau tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tidak banyak diinikan lagi ya. Iya. Tokoh agama lah yang memberikan ini kan. Mungkin juga kalau misal kayak di sini di Batu Raja kan misal ada tokoh-tokoh agama mungkin lebih di mana sih daerah yang kira-kira masih gini gitu ya Pak ya. Misalnya gini, ada kata-kata karena yang membiayai ini proses perkara dalam perkara perdata kan para pihak kan. Iya. Manggil segala macam biaya administrasi materai itu, proses peradilan itu memakan waktu lama banding kasasi. Jadi tokoh agama sedapat mungkin menyampaikan ya damai indah lebih baik, karena kalau perkara itu satu jadi arang, yang satu jadi abu. Kan kalau bersaudara kan dua-duanya hancur, hanya mementingkan egoisme. Mementingkan egois. Diri sendiri juga kadang. Jadi tokoh agama penting untuk hadir dalam kehidupan sosial itu menyelesaikan masalah, mencegah yang lebih ini. Ya, kemudian untuk Rika mau nih Pak kesan dan pesan Bapak sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini. Kesan Bapak di Pengadilan Negeri Batu Raja di bawah kepemimpinan Bapak Henry apa nih Pak? Proses peradilan itu rumit ya bagi masyarakat awam. Sampaikan dengan sabar prosedur. Sabar. Berperkara. Lalu ya tegak berdiri di tengah dengan arif kepada mereka. Iya benar. Ya kan? Dan ke internal peradilan mengharapkan ya warga pengadilan Batu Raja tirulah seperti kata Nabi, tirulah kehidupan lebah. Di ranting sekecil apapun dia tidak mematakan ranting itu lebah. Iya. Lebah memakan makanan yang baik-baik. Kemudian mengeluarkan zat yang baik juga, yang bermanfaat bagi manusia. Madu. Tetapi
tegas, karena kalau lebah diganggu, kita berendam di air pun ditunggunya. Iya ya Pak. Jadi konsisten. Dia tidak mengganggu, tidak merusak. Tapi kalau ini harus tegas, menegakkan yang benar ya benar, salah ya salah. Iya, luar biasa. Seperti madu. Bukan madu yang satunya ya Pak. Kesehatan itu. Nanti lain madu Bapak ya. Tapi madu lebah yang dibilang ini, yang dibahas ini madu lebah, bukan madu yang itu. Lebah. Lebah ya Pak. Pak bisa dilihat ya Pak ya, di sini kan banyak ya kata-kata motivasi nih. Jadi nggak asik kalau nggak ada motivasi dari Bapak nih. Pasti sobat peradilan dimanapun berada pasti ingin dengar nih motivasi dari Bapak atau kata-kata mutiara Pak. Boleh dong disampaikan Pak. Kata mutiara. Iya. Saya tidak terbiasa romantis. Iya. Bagaimana kata mutiara yang bisa ini? Tapi gini, itu tadi. Ada pesan. Hiduplah seperti lebah. Iya. Hiduplah seperti lebah, mengambil yang baik, mengeluarkan yang baik juga. Luar biasa. Tapi tetap tegas dalam jalurnya. Iya. Konsisten. Oke, luar biasa ya. Jangan nangis Pak. Jadi kayak yang mau nangis denger. Kita harus pokoknya harus baik, kemudian yang baik juga. Tapi memang rata-rata kemarin seluruh narasumber yang ini pasti ya itulah tadi, harus walaupun kita harus berbuat baik dan dijahatin orang berbuat baik ya Pak ya. Tidak. Tegakkan hukum. Oh iya, maksudnya kalau kalau misalnya Bapak kan misal dicubit, mana balas cubit juga, biarlah tipu bemet. Kalau bahasa di Ambon itu bahasa Indonesia yang sering digunakan ya Pak? Di Papua karena terlalu banyak suku, maka satu-satunya jalan mereka untuk berkomunikasi pakai bahasa Indonesia. Iya. Jadi kalau kita sampai ke pelosok manapun di Papua itu, mereka bisa bahasa Indonesia. Iya, bisa bahasa Indonesia. Mas Rika, Bapak ada nggak sih Pak terikut-ikutan bahasa di sana? Misal beta mau ini, mama gimana gitu? Enggak ya, tetap bahasa Indonesia berarti. Misalnya gini. Ada nggak bahasa yang sering digunakan? Ale rasa, beta rasa. Apa tuh artinya Pak? Apa yang kau rasakan, aku pun merasakan begitu juga. Boleh apa tadi Pak? Apa tadi Pak? Ale rasa. Beta rasa. Beta rasa, ale rasa, beta rasa. Apa yang kamu rasakan saya juga merasakan. Ya. Tapi bisa untuk anak muda yang lagi kasmaran, tapi bisa simpati kita kepada penderitaan orang. Iya. Kalau misal bilang Rika cantik, Pak, apa Pak bahasa sananya? Cantik apa sih bahasanya situ? Sama ya, cantik ya. Oke. Biasanya kalau misalnya berhubung Bapak nih wong Palembang, jadi kita kan lah biasa podcast Gemilang Obrolan Pengadilan, tempat ngobrolnya wong mantap gitu ya. Oke, jadi kita penutupan Pak. Jadi kita semangat ya. Jadi Rika ngomong podcast Ogan Obrolan Pengadilan. Bapak ngomong langsung tempat ngomongnya wong mantap. Ya Pak, asik. Oke, Bapak terima kasih atas waktunya untuk bersedia berbincang-bincang, berbagi ilmu, berbagi sharing-sharing cerita ya tentang pengalaman Bapak yang sampai ke tanah Papua, sampai Merauke juga pernah tertijak belum ya Pak ya? Semoga bisa ke sana Pak. Semoga Bapak bisa ke sana ke Merauke. Mau nggak jalan-jalan Pak kalau ada kesempatan? Anak saya sudah mulai ngajak. Enggak, anak saya sudah di pernah pulau apa Tahuna itu. Iya. Oh, saya belum sempat ke situ. Luar biasa ya memang. Kalau nggak ayahnya, anaknya yang melanjutkan perjuangan ya Pak ya. Tapi tidak saya suruh, tapi mendaftar sendiri. Mendaftar sendiri. Pokoknya sukses terus buat Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sukses terus, semoga rezeki Bapak bertambah. Semoga selalu dalam lindungan selalu ya Pak ya. Amin.
Oke Sobat Peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa terus tonton video YouTube di channel YouTube di Pengadilan Negeri Batu Raja. Tentunya di mana? Di podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngomongnya orang-orang mantap. Asik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Buat sama-sama. Sobat Peradilan, jangan lupa like dan like dan juga komen dan share ya Pak ya. Bapak juga nanti di share videonya Pak. Siapa tahu nanti hakim-hakim tinggi yang lain bisa menonton ya. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.